bahwa sebenarnya orang tua itu harus memiliki peran aktif. Jadi ketika orang tua menitipkan putranya di sekolah umum maupun sekolah diniyah agama, tidak boleh lepas tanggung jawab. Ketika ustadz mendidik itu ya, sebenarnya ustadz itu sebenarnya tidak bertanggung jawab mutlak, tidak. Mutlak ada di pundak orang tua. Ustadz membantu orang tua untuk mewujudkan tanggung jawabnya itu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah Ustadz, akhirnya kita lanjutkan lagi. Setelah 2 minggu kita rehat. Iya. Kita lanjutkan lagi dengan, kalau kemarin kita bahas tentang tips memilih pendidikan untuk anak. Iya. Sampai kita bahas tentang perbedaan pondok pesantren. Nah kali ini Alhamdulillah ya Ustadz ya. Iya. Hari ini Ustadz ditemani oleh 2 apa istilahnya bodyguard gitu Ustaz. Iya, Masya Allah. Salam kenal Mas Baidowi. Ya. Jadi pengawal saya yang pertama Mas Fauzi, Mas Muhammad Fauzi. Ini pengawal yang di sini yang. Kalau Pak Haji Baidowi ini pengawal di Saudi. Masya Allah. Datang lagi untuk mengawal saya yang kedua kalinya. Barakallahu fiik. Selamat datang di studio kami Mas. Nanti jenengan persani barangkali ada masukan apa kurangnya begini bisa disampaikan Mas. Insya Allah. Karena jenengan sudah pengalaman 7 tahun yang lalu sudah bikin ternyata. Jadi menilik dengan adanya kemarin pondok pesantren Ustaz. Iya. Ini pondok pesantren sebagai wadah untuk mendukung perkembangan intelektual. Iya. Ya, ini agar para pemirsa ini mungkin lebih tertarik lagi menjadi pilihan utama bagi tempat untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbicara tentang ponpes atau pondok pesantren atau dalam skup yang lebih kecil madrasah Islamiyah atau biasa dikenal dengan madrasah diniyah. Memang pondok pesantren dan madrasah diniyah itu merupakan wadah yang boleh kita katakan di mana generasi muda kaum muslimin belajar di pondok pesantren atau di madrasah diniyah. Dan perlu saya luruskan dan saya berikan informasi yang mungkin supaya informasinya juga berimbang. Jadi hampir tidak ada di zaman sekarang ini pondok pesantren yang anti dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern. Hampir tidak ada. Boleh katakan semuanya menerima. Hanya saja memang masing-masing pesantren memiliki porsi-porsi yang berbeda-beda. Di dalam mereka memberikan ilmu-ilmu tersebut. Artinya ilmu-ilmu pengetahuan modern itu porsinya ada yang dibatasi, ada yang diberikan sebebas-bebasnya. Ada beberapa pesantren misalnya pesantren unggulan. Seperti saya sebut saja pesantren ya yang ada di Jombang, tepatnya di Peterongan. Itu ada unggulannya SMA IT-nya. Yang kalau tidak salah yang merintis itu Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie. Ketika itu ya. Jadi mereka pondok pesantren Darul Ulum itu punya SMA yang unggulan. Saya kurang tahu persis perkembangannya sampai sekarang. Tapi yang terakhir juga saya mengetahui pondok pesantren Tebu Ireng ya, Jombang juga memiliki pesantren unggulan, SMA unggulan juga. Artinya banyak pondok pesantren kita ini yang seperti itu. Bahkan ada beberapa pesantren yang baru dirintis oleh beberapa ustadz, diantaranya oleh Al-Ustadz siapa itu? Abu Zakaria Sutrisno kalau tidak salah. Yang ada di Jawa Tengah itu, tepatnya di mana itu? Daerah mana beliau itu? Ustadz Abu Zakaria Sutrisno, coba di googling. Ya, beliau doktor beliau, S3-nya PhD beliau. S3-nya dari Saudi, S2, S3-nya Saudi Arabia. Sekarang beliau dosen di Universitas Negeri Semarang atau mana? Ya nanti di googling coba. Beliau punya madrasah IT. Jadi kalau tidak salah SMP, SMA IT.
Nggih. Ini juga menunjukkan bagaimana peran pesantren ya. Saya tidak mengatakan bahwa pesantren sudah menunjukkan peran yang besarnya, tapi ya setidaknya sudah mulai pesantren itu menunjukkan peran-peran mereka boleh kita katakan dalam meningkatkan mutu intelektual dari anak-anak generasi muda sekarang ini. Jadi ini perlu diapresiasi ya. Dan kita pertama-tama wajiblah kita mengucapkan alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dan karunia darinya segala kebaikan menjadi sempurna. Yang mana para kiai kita, para ustadz kita itu tidak menutup mata ya dari perkembangan dunia modern sekarang ini. Bahkan mereka juga membekali santri dan santriwati mereka dengan pendidikan ala madrasah atau sekolah-sekolah modern. Harapannya adalah nanti santri-santri ini bisa berkiprah di semua bidang kehidupan, lini-lini kehidupan. Bukan hanya menjadi seorang ustadz atau ustadzah, imam masjid atau khotib Jumat, tapi juga bisa nanti berkiprah di dunia misalnya kedokteran, di bidang kedokteran, di bidang teknik, gitu, di bidang perindustrian dan lain-lain. Itu harapannya. Maka dari itu ya perlu saya sampaikan kepada publik atau masyarakat luas, dukunglah pondok pesantren. Kita sebagai seorang muslim dukunglah pondok pesantren. Saya yakin ya, kalau bapak ibu itu memiliki keinginan agar putra putrinya itu memiliki bekal agama yang cukup, namun tidak ketinggalan dari sekolah-sekolah umum dalam hal-hal pengetahuan umumnya, silakan dipilih. Banyak pesantren yang menyediakan sarana seperti itu. Jadi insya Allah tinggal memilih saja ya, pesantren-pesantren tersebut tinggal kita pilih saja. Artinya apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa anak-anak itu mulai dari semenjak mereka bisa bicara kita sekolahkan di PAUD ya, pendidikan anak usaha dini, sampai kemudian melanjutkan ke jenjang SD atau MI, kemudian SLTP atau SMP atau MTS, kemudian SMA, SLTA atau MA, Madrasah Aliyah, kemudian jenjang perguruan tinggi. Insya Allah ya anak-anak dari mulai TK sampai SMA itu di pesantren sudah cukup insya Allah pendidikan agamanya. Kalau nanti mereka memang ingin ya berkiprah luas di dakwah dan pendidikan Islam ya S1-nya mengambil agama ya. Dengan banyak fakultas sekarang ini ya di pendidikan agama itu banyak fakultas-fakultas, ada fakultas syariah, fakultas dakwah, pendidikan agama Islam dan seterusnya ya. Banyak pilihannya. Namun bagi anak-anak kita yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi umum, insya Allah bekal agama itu sudah sangat cukup. Insya Allah sudah sangat cukup. Seperti itu insya Allah. Iya, Ustaz. Kalau misalkan ini Ustaz, orang tua sudah mencoba untuk memberikan pilihan ke pondok pesantren. Orang tuanya sendiri insya Allah secara apa yang kita lihat itu sudah solih dan solihah. Tapi masih ada mungkin anaknya yang kurang. Nah ini jadi belum ada dorongan dari pribadi anak itu. Artinya dorongan dalam dari diri anak itu belum ada. Jadi dorongan masih dari luar ya. Faktornya masih faktor eksternal ya. Internalnya belum. Cara kejiwaan dia belum siap untuk belajar di pesantren, tinggal di pesantren. Maka berikan pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua adalah belajar di madrasah atau pesantren tapi pulang pergi. Oh, yang kemarin ya tidak mukim. Artinya sistemnya kalong saja, izin. Dan banyak kok pesantren-pesantren yang mengizinkan seperti itu. Kalau tidak, maka anak-anak diajak ikut kajian-kajian. Pengajian di masjid-masjid, ya di rumah-rumah. Ya seperti itu. Atau yang keempat pilihannya. Ini banyak ya saya temui di Jakarta ini. Jadi orang-orang yang berduit atau yang berkecukupan di Jakarta itu mendatangkan guru-guru privat. Mulai dari privat tahsin Quran mengaji, privat tasmi atau tahfidnya, setoran hafalan, bahkan privat bahasa Arab, bahasa Inggris, matematik dan seterusnya. Dan banyak kok. Sekarang ini banyak bimbel-bimbel atau kursus-kursus privat seperti itu yang menerima privat-privat. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya di zaman ini banyak istilahnya solusi dan pilihan bagi orang tua insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Saya
jujur Ustaz, saya ini lulusan PMI Ustaz. Iya, apa itu PMI? Pondok Mertua Indah Ustaz. Jadi Sudah lulus atau belum? Jangan belum ujian skripsi ini. alhamdulillah udah lulus Ustaz. Sudah lulus ya. Sudah beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah. Nah, Berapa semester baru lulus? sampai Kalau 5 tahun 10 semester. 4 semester Ustaz. Oh, sepertinya. 4, berarti tepat waktu. Alhamdulillah. Oke. Kita kadang-kadang ya itu tadi Iya. ternyata kan di pondok-pondok itu juga secara umum sekarang ini tidak menutup untuk membuka diri, dalam arti tidak hanya fokus di faktor yang agama saja Ustaz, Iya. ya, ada tambahan yang lain. Nah, mungkin di pondoknya Ustaz sendiri nih pelajaran ekstrakurikuler, kemudian nanti Oh iya. ini arahnya gimana Ustaz? Jadi alhamdulillah di pondok pesantren kami yang pertama adalah pondok pesantren Al-Imam At-Tirmidzi Iya. yang kalau ingin tahu tepatnya di Dusun Jombangan, terletak di Dusun Jombangan, ya desanya Tertek, Kecamatan Bahare, Kabupaten Kediri. Pesantren kami itu kalau dari RSUD atau RSKK sekarang namanya, Rumah Sakit Kabupaten Kediri yang berkedudukan di Pare itu, ya, itu bisa nanti langsung dari perempatan Garuda Pare, itu langsung ke arah timur, jalan aja lurus mentok ke arah timur. Nanti ke kiri sedikit ada gang kecil namanya Jalan Pulau Sari, itu masuk aja nanti ke timur sampai ketemu perempatan Jombangan, nanti ke utara sedikit sudah ketemu dengan pesantren kami. Atau lewat jalur utara dari RSUD itu ke utara ketemu dengan pertigaan, nanti ambil kanan atau ke timur lurus sampai melewati perempatan lampu merah itu Tulung Rejo Pare, nanti ke timur lagi, nanti ke kanan sedikit sudah sampai di pesantren kami. Iya. Alhamdulillah di pesantren kami memang kita belum banyak menuju ke arah sana, tapi setidaknya sekarang ini di kami walaupun pondok pesantren kami ini pondok pesantren yang baru, kami juga mengajarkan bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris menjadi unggulan. Kemudian juga di kami ada pelajaran matematika dan itu wajib. Jadi belajar matematika. Kemudian juga di kami ada kegiatan-kegiatan ekstra yang bisa menumbuhkan menumbuhkan dan melatih mulai dari kejiwaan, fisik anak dan seterusnya. Kami ada olahraga berenang, kami ada olahraga bela diri, ya, melatih keberanian anak. Kami ada olahraga tenis meja atau pingpong. Kami ada olahraga sepak bola, futsal, ya, dan yang lain-lain. Ya. Kami juga ada latihan yang namanya kepemimpinan, leadership. Oh, Masya Allah. Ada juga latihan kemandirian. Jadi anak-anak 2-3 hari itu camping, di situ ada latihan kepemimpinan, kemandirian, ya, keberanian dan seterusnya. Yaitu memang salah satu dari peran kami yang masih sedikit, ya. Dan insya Allah ke depan kami juga ada pelatihan-pelatihan IT ini sudah mulai, Mas Fauzi ini sudah mulai melatih beberapa santri untuk memotong video, kemudian nanti dibuat Konten. Ya singkatlah, video-video singkat. Kalau bahasa Arabnya makto, video-video singkat yang bermanfaat. Jadi mungkin ada beberapa video itu bagus untuk dipotong-potong menjadi video-video singkat. Karena orang sekarang kan kebanyakan tidak mau mendengarkan yang lama, ya. Sampai 15 menit itu terlalu lama. Mereka suka yang mendengarkan hanya 2 menit, 1 menit, 3 menit seperti itu. Iya. Ini yang baru kita laksanakan. Tapi ke depan insya Allah kita akan bekerja sama dengan beberapa bengkel ini sementara waktu. Masya Allah. Anak-anak kita mungkin di hari Sabtu atau Ahad, karena di pesantren kami belajarnya seperti di Saudi 5 hari. Jadi belajarnya hanya dari hari Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad libur. Nah, disitulah akan kita isi dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang nanti manfaatnya kembali kepada santri dan tentunya kepada seluruh masyarakat. Karena santri itu apabila memiliki keahlian, dia tidak akan menjadi sampah masyarakat. Masya Allah. Dia akan bermanfaat untuk masyarakatnya. Seperti itu harapannya, ya. Iya. Masya Allah. Nah, ya ini tuntutan ya ternyata Ustaz, ya. Dalam arti ternyata kan pengasuh pun juga punya tuntutan untuk upgrade, ya Ustaz. Iya, iya. Nah, tantangannya untuk para pengasuhnya Ustaz di pondok. Iya, iya. Ini gimana Ustaz? Jadi sebenarnya ya Kan nggak mudah gitu loh. ya, Ustaz. sebenarnya ya, kalau jujur saya katakan,
semua asatidz, para ustadz, semua kiai, pengasuh pondok pesantren itu saya yakin punyalah ide-ide. Saya yakin punya. Hanya kadang-kadang ide-ide itu belum terlaksana, terbentur apa? Biaya kadang-kadang. Atau untuk meluangkan waktu untuk bisa dilaksanakan ide-ide tersebut. Kadang-kadang itu saja. Ya karena kita maklumi ya, boleh dikatakan sekarang jumlah pendidik di pesantren masih kurang. Dengan meningkatnya jumlah santri yang sangat signifikan, itu ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah pendidiknya. Sangat kurang. Terbukti dari beberapa pesantren itu mengumumkan ada loker ya, lowongan kerja untuk pendidik itu masih jarang yang masuk. Ya, jadi kita kekurangan. Tapi tidak berani mungkin Ustaz. Oh tidak, insya Allah tidak, banyak kok sudah ya yang memiliki kapasitas di situ, tapi kadang-kadang memang kekurangan. Jadi akhirnya ide-ide itu belum bisa dilaksanakan karena kekurangan pendidik di situ. Kemudian juga kadang-kadang terbentur dana yang ada di pesantren. Ya kegiatan-kegiatan seperti itu kan ya cukup menguras kocek pesantren ya. Betul Ustaz. Iya. Ya kadang-kadang maaf nih Ustaz ya. Iya. Bayarnya itu kadang pengen ngepres Ustaz. Karena kan maaf ya, dalam tanda kutip konotasi pesantren itu sederhana, istilahnya terbatas. Tapi ya anak sendiri memahami bahwa pesantren sendiri pengen memberikan sesuatu yang dimana kapasitas santri lulusan nanti bisa jadi lebih maksimal gitu loh. Nah ini mungkin ya anak sendiri saat itu lihatnya kayaknya kok bayarnya ngepres tapi ya pesantren kita sebenarnya ngakalinya gimana saat itu? Begini, jadi beberapa pimpinan pondok pesantren itu pernah mereka berkumpul ya, saya pernah diundang juga. Jadi berbicara tentang kondisi real yang ada di pesantren. Ya antara syahriah itu bulanan santri dengan kebutuhan pesantren. Ternyata uang masuk bulanan itu tidak sebanding dengan kebutuhan pesantren yang besar. Jadi jangan dikira ya kebutuhan pesantren itu kecil. Anak itu kalau tinggal di rumah hanya datang ke sekolah, itu kebutuhan kita tidak terlalu banyak. Tapi ketika anak tinggal di sekolah di pondok pesantren itu kan nanti kebutuhan apa, makannya, menyediakan tempat tinggal yang perlu listrik, ya kan? Kemudian juga menyediakan sarana juga kebersihan. Iya, tentunya kita juga butuh kan petugas kebersihan. Kemudian juga kita juga membutuhkan biaya untuk dana cadangan untuk kesehatan santri kalau ada yang sakit dan seterusnya. Itu kan kadang-kadang ditanggung oleh pesantren. Di situ pemikiran kita, oleh karena itu beberapa pesantren sekarang ini mulai memiliki yang namanya wakfun muthmir, wakaf yang produktif. Jadi punya toko ya, punya apa namanya lapak. Saya alhamdulillah pesantren kami punya lapak di pasar. Alhamdulillah ya sebulan itu kurang lebih 1,5 juta sampai 3 juta dapat kita pemasukan dari lapak kita. Lapak di pasar. Jadi ada salah satu jamaah saya sudah kurang lebih 23 tahun yang lalu ngaji, ya ikut pengajian itu menghibahkan lapaknya. Padahal lapaknya itu nilainya sekarang saya tanyakan sekitar 300 juta itu dihibahkan. Dan lapak itu menghasilkan kurang lebih 1,5 juta sampai 3 juta bersih, kita sewakan. Karena kalau kita sendiri yang mengaktifkan belum tentu bisa untung kita. Kalau kita tidak punya ilmu untuk berjualan, dengan disewakan setiap bulan ada uang gitu. Alhamdulillah. Masya Allah, sangat butuh support sekali. Anak malah mikirin gini Ustaz, sempat terpikir itu ini kan lembaga-lembaga dakwah pondok pesantren ini kan tidak hanya batasan sampai dunia ya Ustaz ya. Artinya kan tidak berujung sampai akhirat. Harusnya memang supportnya lebih besar lagi. Seharusnya memang terpikir itu gini, setiap pesantren itu nanti ada lembaga bisnisnya, sehingga bisa support di masing-masing pondok pesantren. Tapi ini hanya sekedar pemikiran Ustaz. Ini yang saya tahu ya. Di pesantren yang lain saya kurang tahu, bukan berarti tidak ada. Cuman saya tidak memiliki banyak info. Di Pondok Pesantren Ar-Rasyad Al-Islami Bogem Gurah Kediri. Itu sekarang sudah memiliki lebih dari 7 macam usaha. Masya Allah. Mereka punya divisi namanya divisi BUMP. Badan Usaha Milik Pesantren. Itu BUMP namanya. Ini patut contoh. Badan Usaha Milik Pesantren. Mereka punya bisnis ini toko peralatan listrik. Kemudian bisnis jual beli madu, kemudian juga mereka punya juga outlet
penjualan ini apa namanya itu mesem, bubur mesem, ya, Masya Allah. dan lain-lain banyak. Ya, Terus kemudian air mineral, mereka juga punya bisnis itu. Dan beberapa pondok pesantren sekarang sudah bergandengan tangan dengan ya pebisnis, insya Allah. Ya, adapun pondok pesantren kami, alhamdulillah ya, mulai merintis, kadang-kadang tutup. Insya Allah kita buka lagi. Kita juga punya warung pesantren yang berjualan di situ, nanti ada pendapatan yang bisa dimanfaatkan oleh pesantren. Oh ya, saya mau ini, Leandro nih. Kalau diperbolehkan saya menyampaikan ya, beberapa wali santri atau mungkin katakanlah netizen atau masyarakat itu mengatakan pondok pesantren sekarang kok mahal ya, katanya begitu. Begini, sebenarnya itu kesalahpahaman saja atau miscommunication aja. Jadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Sebenarnya kalau mau pergi ke pesantren, kemudian tanyakan secara detail, itu banyak pesantren, bukan banyak, hampir rata-rata pesantren menerima santri walaupun orang tuanya tidak mampu untuk membiayai. Hampir rata-rata pesantren. Bahkan di pesantren kami itu ya, tidak ada kata menolak santri. Silahkan didaftarkan di Ponpes Al-Imam At-Tirmidzi, ya, Jombang Tertek Pare Kediri. Silahkan didaftarkan. Walaupun kita punya PSB, kemudian tertulis di situ uang pangkal ya, bulanan dan seterusnya, uang ini dan itu, tapi itu bisa dibicarakan sebenarnya. Iya, bisa dibicarakan. Karena jujur saya katakan, hampir tidak ada pondok pesantren itu yang tidak menerima beasiswa untuk santri. Hampir semua, boleh dikatakan semua ada beasiswa. Tapi harus ada kejujuran dari pihak wali santri ketika menyampaikan info tentang keluarga mereka kepada pihak pesantren. Sehingga pesantren ketika memberikan beasiswa itu memang betul-betul tidak salah alamat ya. Ya betul-betul memang dia orang yang berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Karena saya yakin ya para kiai dan para ustadz tidak ada kok yang membisniskan pesantren murni bisnis loh. Tidak ada. Insya Allah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iya seperti itu. Bahkan mohon maaf ya, ini saya tahu sendiri beberapa kiai itu kalau dapat, ini mohon maaf ini kadang-kadang ada yang belum paham, dapat amplop dari pengajian itu, sebagian amplopnya itu menghidupi pesantrennya sendiri. Jadi seperti itu. Cuman kiai-kiai kan tidak pernah bicara di luar. Para ustadz juga begitu. Tapi saya tahu mereka menggunakan sebagian hasil pengajiannya itu untuk apa? Membangun pesantrennya. Ya, makanya kita lihat ya, beberapa ustadz tuh ada yang sampai sekarang bertahun-tahun kemana-mana naik motor. Kalau misalnya Gus Dur kok naik mobil, itu yang membelikan syekh saya yang ada di Arab. Bukan saya beli sendiri dari hasil ini, syekh saya yang membelikan. Sebenarnya saya dibelikan 2, yang 1 sudah saya jual karena saya butuh uang. Ya sebenarnya kan begitu. Jadi banyak yang kiai-kiai kita sederhana. Kalau ada kiai kadang-kadang tumpangannya itu kendaraannya kadang-kadang mewah, itu kadang-kadang milik jadi jamaahnya yang dipinjamkan gitu. Banyak itu. Kapan hari saya pernah pergi ya dengan beberapa orang pengurus pesantren ke sebuah tempat lah. Terus ditanya mobilnya kok bagus, Innova bagus. Loh itu loh pinjaman, bukan milik kita. Ya, karena ya perlulah kadang-kadang kita ini seperti itu ya. Perlu dijelaskan itu. Masya Allah, akhirnya perlu dijelaskan ya. Iya seperti itu. Iya. Nah akhirnya Ustadz. Iya. Apa yang seharusnya menjadi peran aktif orang tua wali santri? Iya. Untuk anaknya yang dititipkan di pesantren. Nah, ini nyambung misalnya. Perlu, ya betul. Kalau menilik dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim. At-Tahrim itu surat nomor 66, nanti dicari ayatnya nomor 6. Ayat yang ke-6 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ayat ini panjang, saya putus di sini saja. Penjelasannya adalah bahwa sebenarnya orang tua itu harus memiliki peran aktif. Jadi ketika orang tua menitipkan putranya di sekolah umum maupun sekolah diniyah agama, tidak boleh lepas tanggung jawab. Sebab pendidikan itu ya, mohon maaf ya, pendidikan agama khususnya itu ada di pundak kita, ini, di pundak orang tua, tanggung jawabnya lah. Jadi ketika ustadz mendidik itu ya, sebenarnya ustadz itu sebenarnya tidak bertanggung jawab mutlak, tidak. Mutlak ada di pundak orang tua. Ustadz membantu orang tua untuk mewujudkan tanggung jawabnya itu.
agar orang tua kelak tidak pertanggungjawaban tidak berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Makanya dibutuhkan peran aktif harus. Ayat ini loh, ku anfusakum. Jagalah diri-diri kalian wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Tanggung jawab siapa? Diri kita masing-masing, orang tua. Maka ketika orang tua menitipkan putranya di pesantren, setidaknya ini saya catat di sini ya. Yang perlu peran aktifnya adalah doa. Terus doakan dengan doa-doa kebaikan anak-anak kita. Ini ada seorang kiai cerita, bukan kiai ya. Ceritanya begini. Ada 2 orang ibu itu bertemu di sebuah rest area. Ini sudah saya ceritakan belum nih, Nah, belum ya. Belum. Jadi ada 2 orang ibu, yang satu sudah agak sepuh, yang satu masih muda. Bertemu di rest area, kemudian ngobrol 2 orang ibu ini. Ya, ibu yang sepuh yang sudah tua cerita kepada ibu yang muda bahwasanya beliau ini punya 5 orang anak. 5 orang anak ini ya, 4 orang ini dari anak pertama sampai ke-4 ini anaknya lumayan pintar-pintar, sampai sekolahnya pun tinggi. Tapi putra yang kelima yang bungsu ini memiliki kekurangan. Tidak bisa berhitung sampai sudah tua itu. Sampai besar tidak bisa berhitung. Jadi kemampuan menghitungnya itu sangat-sangat rendah. Kemudian tidak mampu menghafal. Jadi kalau disuruh menghafal tidak sanggup anaknya. Akhirnya saya lupa ceritanya bagaimana karena panjang ceritanya itu. Dibawalah putranya ini oleh ibu yang sudah sepuh ini ke pondok pesantren. Bertemu dengan seorang kiai. Setelah menitipkan itu kiainya berpesan agar ibu ini sering mendoakan putranya. Di antara doanya yang diajarkan kiai ini ada di dalam Al-Quran, yaitu Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh. Sambil diberi sebenarnya zikir-zikir, tapi zikirnya tidak saya sebutkan karena tidak ada tuntunannya. Ya, disuruh baca ya Latif dan seterusnya ya. Itu tidak ada tuntunannya. Harusnya kalau baca Asmaul Husna dilanjut dengan doa. Itu ada tuntunannya. Karena Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Maha memiliki nama-nama yang maha indah. Berdoalah kepada Allah dengan menyebut salah satu namanya itu. Berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut. Intinya adalah doa. Dan subhanallah ya, sampai dia lulus dari pesantren tetap tidak bisa menghitung. Jadi menghafalnya juga lambat. Hafalan Qurannya sedikit, hafalan kitabnya juga sedikit. Begitu lulus pesantren, dia ini ceritanya ke luar pulau. Kalau tidak salah ke Sumatera. Di sana anak ini bekerja di perkebunan, daerah transmigrasi begitulah. Sampai singkat cerita anak ini sampai punya kebun sendiri, nabung sampai bisa membebaskan kebun sendiri, punya kebun sendiri. Ceritanya begitu. Sesudah punya kebun sendiri, dari hasil kebunnya itu dibelikan kambing sampai beranak pinak. Kata ibunya, ini yang cerita ibunya, setiap punya uang dari hasil penjualan kambing maupun hasil kebunnya, itu tidak ditabung di rekening, dia tidak ngerti angka. Dibelikan emas katanya. Terus disimpan di rumahnya. Jadi kalau ibunya datang, dia ngasih ibunya itu bukan berupa uang, kasih emas. Ibunya yang cerita itu. Bahkan ya, setelah menikah, qadarullah ma syaa fa'al ya, takdirnya Allah. Istrinya juga sama dengan dia, tidak bisa berhitung, tidak mudah menghafal, sulit untuk menghafal. Diberi takdir yang sama. Tapi 2 orang suami istri, masya Allah, baiknya subhanallah ya. Ternyata setelah di pesantren itu terdidik jiwanya. Dia ini sangat mulia. Kakak-kakaknya yang 4 yang dulu dibangga-banggakan, digadang-gadang sama ibunya, itu kalau hutang malah hutang ke adiknya. Maka bapak-bapak ya ini Leindro, Le Sigit, dan Bagas ini, dan Mas sama Wahyu ini ya, Mas Bayu, ngapunten Mas Bayu, ini Pak Haji Baitowi, Mas Muhammad Fauzi, yang sudah punya putra-putra ya. Jangan putus asa dengan anak. Bisa jadi anak kita yang memiliki kekurangan di sini dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi yang lain. Coba. Kalau kita putus asa kan ini anak paling buncit yang paling tidak bisa apa-apa. Menghafal tidak bisa, menghitung tidak bisa. Kadang-kadang ada loh anak sudah sekolah tinggi SMA itu. Itu kalau misalnya dia beli sesuatu dibilangin 15.000 itu, dia tidak tahu uang 15.000 itu. Akhirnya dikasihkan semua uangnya itu. Uang dibawakan oleh ibunya misalnya 30.000 dikasihkan semuanya.
dia tidak ngerti. Kalau penjualnya jujur dikembalikan, sisanya 15.000. Kalau tidak, diambil semua oleh penjualnya. Nah, seperti ini jangan kemudian kita berputus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita mendidik anak. Adapun hasilnya bagaimana? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peran aktifnya yang pertama apa? Selalu berdoa. Senantiasa kita doakan, ya kita selipkan dalam doa-doa kita, doa-doa kebaikan untuk putra-putri kita, untuk buah-buah cinta kita, untuk buah-buah hati kita. Yang kedua saya tuliskan di sini, hendaknya orang tua itu berkorban untuk anaknya. Dengan apa? Hartanya. Jadi kalau kita punya harta, jangan bakhil untuk pendidikan anak. Sebagian orang tua mohon maaf, sepeda motornya bagus, mobilnya bagus, rumahnya mewah. Untuk pendidikan anak dia bakhil, tidak boleh seperti itu. Jangan, ya, jangan bakhil untuk pendidikan anak. Berkorban dengan harta kita. Dan itu adalah pengorbanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Daripada nanti anak-anak kita di kemudian hari membuat kita menangis. Mendingan sekarang kita yang menangis dan merintih. Untuk membesarkan anak membutuhkan biaya besar, kita sampai puasa, bahasa orang sekarang sampai saya poso, tidak makan apa-apa, tidak beli apa-apa, tapi untuk semuanya untuk pendidikan anak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang saya datang di sini adalah kita senantiasa berta'awun dengan para pendidik yang ada di madrasah atau pesantren yang mana kita menitipkan anak-anak kita di situ. Tolong ya, jangan ada suudzon. Pihak pesantren juga tidak suudzon dengan orang tua. Misalnya begini, kok anak panjenengan dititipkan ternyata nakal, kemarin tidak dikasih tahu kepada kami. Tidak usah, ya. Namanya madrasah itu bengkel. Bengkel untuk memperbaiki generasi muda. Namanya kita sudah buka bengkel motor, setiap motor rusak apa saja kita terima. Kalau tidak bisa kita angkat tangan. Oh ngapunten, silakan di bengkel yang lain, kan begitu. Tapi ketika orang tua datang kita terima, kita mengedepankan apa? Husnudzon, berbaik sangka. Jangan suudzon, berburuk sangka. Orang tua pun demikian. Mohon maaf, kadang-kadang orang tua itu ada yang kebablasan. Jadi kalau ada kesalahan anak atau kekurangan anak, yang disalahkan pondok pesantrennya atau madrasahnya atau sekolahnya. Padahal kan ya tidak seperti itu. Itu kan tanggung jawab ada di pundak orang tua. Seharusnya orang tua kalau sudah memasrahkan putranya di sebuah sekolah, madrasah diniyah atau pesantren, pasrahkan pertama kepada Allah, kemudian serahkan kepada kami biar kami mendidik. Tentu kami memiliki ya program-program, ya cara-cara pendidikan atau bahasa kerennya manhaj, metode pendidikan, metodologi yang sudah kami rapikan sebenarnya. Tapi kalau kadang-kadang orang tua terlalu intervensi ya kami juga bingung juga ini. Ustadznya kok begitu, kok begini, jangan. Biar dulu. Jadi nanti kalau anak mengeluh itu, nah kamu sabar, memang begitu. Orang mau sukses itu ya harus susah payah, pukul 3 bangun. Nanti kalau tidak bangun dihukum. Itu sudah konsekuensi. Kamu mau jadi orang sukses, kan begitu. Nah, tapi kadang-kadang anak ketika lapor kepada orang tua, ada orang tua langsung menelan mentah-mentah informasi, reaktif. Akhirnya, ya, apa yang terjadi? Pihak pesantren yang disalahkan, anaknya ditarik, pindah ke sekolah yang lain, sama. Nanti di sana juga ditarik, akhirnya tidak sekolah. Nah seperti itu. Makanya ada beberapa pendidik sampai begini loh. Kalau saya tidak tega mengatakan begitu. Gawe sekolah dewi, gitu. Gawe sekolah dewi, lek ngono. Lek awakmu sakarmu dhewe tidak percaya kepada kami, gawe sekolah dhewe. Anakmu ulangan dhewe, gak usah mbok titipne ning aku. Ada yang sampai begitu. Kalau saya tidak tega mengatakan begitu. Buatlah sekolah sendiri, tidak usah menitipkan pada kami, kamu jadi gurunya, suamimu jadi kepala sekolah. Kalau kamu banyak intervensi kepada kami, itu mungkin sudah stres gurunya. Wis gajine titik. Jadi gajinya tidak banyak, tuntutan dari orang tua selangit. Nah, itu. Makanya kan Ustaz Syafiq pernah mengatakan, mohon maaf loh ini kalau ada yang tersinggung ya, mungkin ada yang tersinggung. Lah artis yang merusak moral bangsa dibayar besar. Pendidik dibayar apa? Tunggakan. Bukan besar, tunggakan. Loh ada pondok pesantren yang tunggakannya sampai 100 juta lebih dari santri itu. Orang tua santrinya tidak mau peduli. Kalau saya ya, kalau kita punya tunggakan, jual motornya. Buat melunasi tunggakan, nanti kita beli motor yang biasa-biasa saja. Karena begini loh ya,
nanti barokahnya ada di situ. Kalau kita serius membiayai anak kita, barokahnya ada di situ. Kalau mentok baru matur kepada ustadznya atau kiainya, Pak Kiai mohon maaf, tolong kami diberi tangguh untuk membayar atau kami dikurangi diberi beasiswa. Tapi usahakan kita maksimal dulu. Kita insya Allah kalau maksimal ada rezeki. Saya ini bukan hanya pendidik, saya juga wali santri. Anak saya 4 itu di pesantren. Yang 2 itu di pesantren lain saya harus membiayai. Yang 2 di pesantren kami sendiri paling uang saku saja ya untuk dia. Tapi kan kita juga membiayai. Itu kalau kita berpikir berat, ya berat. 4 anak di pesantren, 3 anak di madrasah. Itu berat, 7 anak loh Pak. Berat itu. Makanya saya kadang-kadang nggak berpikir untuk nikah lagi ya. Bojo sitok ae lho. Anak wis ra kopen ya. Loh bener loh. Ini terserip sampai saya itu kadang-kadang nggak sempat ngopi ya. Eman duitnya nggih ngopi enak nggih nyangoni anak sekolah. Loh bener. Kadang-kadang kita ini mau makan di luar itu mikir Pak, yang sudah punya anak dewasa ini. Aku ini dolim apa ora ya ngopi-ngopi mbek wong-wong ngene iki. Bareng ngono bayarannya anakku sekolah terus tertunggak. Nunggah itu saya dolim apa tidak seperti itu. Itu kenyataan ini. Ini paham Ustaz. Iya. Artinya prioritas pola pikir tadi itu, prioritas akhirat ya benar-benar diaplikasikan dalam bentuk bagaimana kita menginvestasi terhadap anak. Iya. Tadi juga antum sepilkan bahwa pondok juga atau sepilin apa tuh Mas? Sepil itu nyenggol Ustaz. Oh, sepil ya. Nyenggol ini seping lah saya. Seping gitu nih. Jadi sepil ya. Ternyata pondok atau tempat pendidikan sendiri tidak menutup untuk bisa berkomunikasi sama orang tua. Iya, gitu ya. Makanya sebenarnya ya dibuatnya grup-grup WA wali santri itu bagus. Komunikasikan di situ. Tidak ada masalah. Ya, komunikasikan dengan baik, Pak Ustadz. Anak saya sering mengeluh begini, kira-kira bagaimana penanganannya? Nanti pas liburan saya harus bagaimana gitu. Kalau Pak Ustadz sudah seperti apa penanganannya kan begitu. Jadi bukan terus orang tua itu menjustis terus ya. Jadi vonis ditujukan kepada ustadznya, terus nanti ustadznya kasihan ya. Lama-lama kurus. Untung saya nggak pernah peduli jadi gemuk saya. Kalau ustadz yang lain sampai mikir nanti bisa kurus itu ya. Lek Sigit ini kalau jadi ustadz bisa kurus itu. Lek Endro juga makanya kan tuh nggak jadi ustadz bisa kurus lek. Lengan tuh nggak segitu nanti kalau jadi ustadz itu bener. Kalau saya kan cuek. Akhirnya saya tetap gemuk. Tapi beberapa ustadz yang ini mikir loh itu. Ya Allah, aku dipai itu. Padahal anaknya tak ulang wis tak berusaha diajar dengan baik tapi dipai itu. Tanggung jawab besar gitu. Oh iya. Didik satu anak aja kadang-kadang repot di anaknya orang. Apalagi ribuan loh di pesantren itu. Semua tanggung jawabnya diserahkan kepada ustadz ya. Harusnya kita doakan anak-anak kita sambil kita doakan ustadznya juga. Mudah-mudahan Pak Kiai, Pak Ustadz diberi kesabaran mendidik anak-anak kami. Harusnya begitu. Terus terang ya, jarang orang tua itu yang memberikan kata-kata seperti apa namanya? Support, motivasi kepada kita. Jadi kadang-kadang kita ini nggak punya motivasi, apalagi di internal pesantren. Ustadz dengan yang lain ini sama-sama bertengkar itu tambah. Waduh, mendidik sudah berat. Satu ustadz mengatakan begini, satu begini, kiai ini mengatakan begini, kiai ini begini, repot. Jadi harusnya kan ada support dari motivasi dari orang tua. Minimal ya, Ustadz atau Kiai jazakumullah khairan, panjenengan sudah mau mendidik anak-anak kami. Mohon maaf loh ya, kalau anak-anak kami banyak kekurangan ya Pak Kiai kan gitu ya. Minimal jadi kita gitu. Agak bagaimana lah, agak tersupport gitu loh ya. Ada apresiasi sedikit. Iya, ya sebenarnya kita tidak butuh ucapan itu, tapi minimal itu sebagai apa ya? Paham, sebagai peran orang tua lah. Orang tua ada komunikasi gitu. Ini pesan yang sangat banyak. Ya pesan moral lah ini ya, pesan moral ya orang tua itu. Jadi nanti ya saya pesan kepada para orang tua yang mendengarkan podcast ini, jangan ada lagi orang tua yang melabrak gurunya atau kiainya atau ustadznya. Tolong ya komunikasikan dengan baik. Jadi kadang-kadang mereka tuh sudah ngapunten ya, guru-guru di sekolah umum yang masih GTT itu tahu bayarannya per bulan 250.000 saya tanya. Ya di pesantren kami itu masih ada ustadz yang gajinya cuma 200.000 sebulan. Jujur, di pesantren kami paling tinggi, panjenengan nggak tahu ya, itu hanya 900.000. Saya jujur aja, saya buka-bukaan ini ya, belak-belak nih, 900.000 per bulan. Tambah beras 7 kilo atau 5 kilo, 900.000 cukup untuk apa coba? Loh ustadz kan
santri bayarnya sekian, itu kan yang tertulis. Yang dibayarkan kepada kami itu jauh daripada yang tertulis. Tertulis memang segitu, memang tertulis itu memang. Tapi yang dibayarkan kepada kami ada yang bayarannya cuma jazakumullah khairan ada. Ada yang tidak mengucapkan apa-apa, anaknya sampai sekarang dititipkan nggak tahu makan dari mana. Ada yang seperti itu. Dan kadang-kadang tidak pernah komunikasi dengan kami. Ya Allah. Untungnya anaknya juga anak yang semangatnya bagus ya, mentalnya baja. Tetap anaknya itu bertahan di pesantren, Masya Allah. Padahal tidak ada biaya dari orang tua. Ya, ini perlu saya sampaikan ya. Ini bukan mengeluh, bukan ini. Yeah. Ini bukan keluhan ini, seolah ini mek sambatan ini. Semoga, seperti itu. Semoga Allah memberkahi. Iya, amin. Ya, semua para pendidik lah. Amin. Ya, semoga Allah memberkahi seluruh pendidik, baik yang mengajar di sekolah umum maupun di sekolah madrasah diniyah atau pesantren. Iya, Mereka itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bener itu Ustaz. Iya, bener. Bener itu. Ya, Masyaallah. pahlawan tanpa tanda jasa. Terus sama lagi Ustaz. Ya mungkin yang agak inilah para guru yang sudah ASN itu sudah bisa merasakan. Tapi itu kan ya dari sekian, mohon maaf, dari sekian persen itu coba dicek guru di seluruh Indonesia itu masih lebih banyak mayoritas yang belum PNS atau ASN. Silakan dicek nanti. Saya bukan silakan ini zaman modern, dicek saja. Iya. Dari sekian jumlah guru berapa yang sudah PNS? Paling 30% tidak ada yang sudah PNS. Rata-rata belum. Sekarang jumlah sekolah negeri dan swasta banyak mana? Coba. Banyak sekolah swasta. Apalagi sekolah swasta yang diniyah agama, pesantren banyak sekali. Semua pesantren itu ada yang negeri, ya tidak ada semua swasta. Berarti kan jumlah ASN pendidik itu sangat sedikit sekali. Ya mohon maaf loh ya. Iya. Kalau kami ketika di Saudi Arabia, itu guru swasta itu diberi subsidi gaji oleh pemerintah Saudi. Tahu subsidinya gaji setiap bulan saya BCI. Tentu Ustaz. Kang 1.000 real. Masya Allah. 5.000 real satu bulan 20 juta. Itu subsidinya. Gaji kalau jadi PNS 8.000 di sana. Guru TK 8.000. Guru SD 12.000. Saya lihat struk gajinya saya lihat. Saya pernah lihat struknya rektor saya, rektor perguruan tinggi. Mau tahu? 60.000 real. Masya Allah. 180 sampai 240 juta. Dosen S3 yang sudah S3 itu 30-an ribu real. Sebegitu besar Iya. apa namanya penghargaan terhadap ilmu gitu Ustaz. Di Saudi itu ya, mohon maaf, di Saudi itu saya yang guru swasta, saya di sana guru swasta, ngajar swasta. Itu gaji saya sudah 2.400 real. Itu gaji pokok. Saya terima setiap bulan 3.700 atau berapa. 12 jutaan lah saya terima setiap bulannya. Itu guru swasta. Dan orang dari asing dengan Saudi, besar orang Saudi. Makanya tadi yang swasta Saudi berapa tadi subsidinya 5.000. 5.000. Itu. Saya pernah tanya sendiri, guru TK berapa? 8.000. Di sana mohon maaf ya, anggota angkatan bersenjata kerajaan Saudi Arabia ya, itu yang yang pangkatnya rendah ya. Mungkin kalau di sini tamtama, itu total terima itu gaji pokoknya 4.000, itu uang lauk pauk dan seterusnya, biasanya uang lauk pauk dan seterusnya itu 4.000, total terima 8.000 real. Masya Allah. 32 juta per bulan. Itu yang paling rendah loh itu. Yang paling rendah. Sama dengan guru TK tingkatannya. Maka sebenarnya di sini itu walaupun gaji guru sekarang sudah sampai 10 juta masih rendah. 10 juta itu hanya 2.500 real. Itu sama dengan gaji saya. Yang orang luar, orang asing di sana. Jadi sangat dihormati di sana guru itu. Ilmunya Iya. Di sini loh coba. Di sini 400.000 kan cuma berapa itu? Berapa real 400.000 itu? Cuman 100 real. Kecil sekali. 100 real itu bayarannya kuli satu hari. Tanya teman-teman yang pernah di Saudi. Kuli satu hari 100 real. Kuli satu hari. Itu 100 real. Di sini 1 bulan untuk mendidik anak-anak. Saya nggak bisa. Mohon maaf. Orang-orang yang merusak generasi muda itu sampai miliaran dibayar untuk Ustaz. sekali manggung. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini Ustaz. Bukan saya benci dengan mereka, tetapi ini kenyataan yang harus disampaikan. Iya, Ustaz. Ya, sehingga mohon ya nanti
Jangan lagi guru-guru madrasah, guru-guru umum, guru-guru pesantren dilabrak. Tolonglah orang tua menghargai kami. Kami ini sudah berjuang untuk ya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampun dipaidu nggih. Nggih, soalnya gitu. Tanpa itu tambah ngenes kita ini. Iya. Nanti lama-lama khawatirnya semua guru pensiun terus bisnis ya. Siapa yang mendidik anak-anak kita coba? Habis generasi kita. Iya, murat-marit nasib generasi muda kita. Dan sudah banyak guru-guru yang sekarang ini memilih jalan bisnis banyak. Ya kalau bisnis sambil mengajar ya ini no problem. Ya bolehlah. Tapi kemudian meninggalkan mengajarnya. Iya. Nah, seperti itu fenomena yang terjadi. Karena nggak bisa berkata-kata, nggak berbuat-buat. Insya Allah Leandro setelah ini tidak akan mengelabrak gurunya lagi. Wes tobat aku, ini mati aku. Kualat aku. Insya Allah, Insya Allah ya. Insya Allah. Tadi perbedaan dari 200.000 rupiah yang di kita dengan yang 5.000 rial yang di Saudi. Berarti itu perbandingan nilai pengabdian terhadap ilmu tadi. Iya, jadi begini, orang-orang Arab terus terang ya sangat menghargai yang namanya ilmu, menghargai mereka. Ya mari kita tumbuhkan ya penghargaan kita kepada ilmu, bukan hanya ilmu agama, termasuk ilmu-ilmu umum juga. Iya, jadi seperti itu harusnya ya, seharusnya seperti itu. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih panjang tentang ilmu. Insya Allah. Nah penting juga Ustaz. Artinya sebenarnya juga orang tua ketika sebelum memasukkan terhadap instansi pendidikan, nah itu penting untuk membaca profil dari tempat-tempat pendidikan yang dituju, sehingga punya konsekuensi di belakang tidak ada komplain ya seperti itu Zat. Iya, sebenarnya saya yakin sebagian besar orang tua itu sudah baca profilnya, tetapi orang tua belum siap. Ketika melihat perkembangan anaknya kok tidak sebagaimana yang diharapkan, itu belum siap. Padahal mohon maaf ya, anak itu kan perkembangannya itu tingkat kenaikan perkembangan itu tidak sama dari satu anak ke anak yang lain. Jadi kadang-kadang metode yang diterapkan di sebuah sekolah atau madrasah atau pesantren itu metode baku yang sudah bertahun-tahun. Saya beri contoh ya, Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo itu metodenya dari dulu sampai sekarang ya itu bertahun-tahun. Kalau anak kita masukkan Gontor kok dia perkembangannya lambat, berarti ada sesuatu pada diri anak kita. Mungkin dia tidak siap dengan peraturan yang sedemikian ketat sampai semi militer di sana. Tidak siap, bangun tidur harus rapi. Tidak boleh tidak mandi. Disiplin. Iya, bawa buku aja ada aturannya, bawa buku dan seterusnya. Buku tidak boleh berserakan. Ada aturan-aturan seperti itu. Mungkin belum siap anak kita. Kan kesiapan anak kan berbeda-beda, Pak. Iya, benar. Nah, harusnya kita menyadari untuk kemudian kita komunikasikan dengan pihak sekolah atau madrasah atau pondok pesantren yang kita menitipkan anak kita di situ. Iya. Seperti itu. Baik. Insyaallah.